Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua. Program jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kematian. Jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan. Jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua. Program jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kematian. Jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan. Jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Maju, terus maju, BPJS kita. Maju, tumbuh besar, berkelas dunia. Memberi perlindungan, memberikan santunan, dengan berbagai program nyata untuk kesejahteraan. BPJS Ketenagakerjaan, untuk hidup berkualitas, untuk hidup sejahtera, untuk kita semua para pekerja bangsa. Acara ini didukung oleh Agus Rustinus adalah pria parubaya yang memutuskan untuk membuat sebuah wadah atau usaha yang menyiapkan jasa tenaga promosi penjualan atau lebih dikenal sebagai sales promotion girl. Kami berbagai wadah dari Kopkar, kami yang menghimpun mereka, yang menerima mereka, kami mengkoordinir 800 orang itu tentu butuhkan konsentrasi dalam administrasinya. Administrasinya itu waktu dia pendaftaran, mengisi formnya F1 dan juga membayar serta dia mengumpulkan data-data mereka. Itulah yang kami butuhkan untuk bisa mereka di-cover asuransi LHK itu. Kami dengan jam sostek sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kalau formal ya baik sekali, tapi informal ini alangkah baiknya. Karena apa? Karyawan kami itu turnover-nya banyak. Mereka bisa di-cover dengan adanya kecelakaan kerja dan kematian itu akan apa? Menumbuhkan dan membuat semangat dia bekerja. Mereka merasa terlindungi karena banyak karyawan informal itu yang tidak di-cover seperti itu. Dan akhirnya kalau ada masalah, kelihatannya seolah-olah nggak ada yang mengurus. Bahkan kecelakaan kerja itu yang mereka tertabrak, bahkan harus diopname, itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Dan kami hanya menginformasikan pada kecelakaan kerja itu, setelah kami proses semua administrasinya, baru bisa dibayarkan itu kurang lebih 2 mingguan lah. Itu prosesnya sangat cepat sekali dan mereka juga merasa senang begitu. Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Permatasari Harap dapat hadir di sini dalam program Jam Session, di mana kami akan memberikan informasi terkini dan juga fitur-fitur menarik dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai nekat menjadi pekerja informal. Ya pemirsa, seperti kita ketahui semuanya, kalau pekerja formal adalah seorang pekerja yang terikat hubungan kerja dengan si pemberi kerja. Dan biasanya pekerja formal ini memiliki kejelasan status dan juga dilindungi jaminan sosial tenaga kerja. Lalu bagaimana dengan nasib pekerja informal? Nah, oleh karena itu saya ingin mengundang 2 tamu spesial untuk bergabung bersama saya di sini, yaitu yang pertama Bapak Elvin G. Masasya selaku special host kita dan juga Bapak Agus yang sudah menjadi peserta walaupun beliau adalah seorang pekerja informal. Halo Pak Elvin, apa Halo kabar? juga, hai, baik. Pak Elvin, kan tema kita pada malam hari ini adalah nekat menjadi pekerja informal nih Pak. Ya kan, saya pengen tahu dong Pak, menurut Bapak gambaran dulu nih pekerja informal seperti apa sih? Pekerja informal itu
adalah pekerja yang melakukan aktivitas untuk memperoleh pendapatan, tapi tidak memiliki pemberi kerja. Oh ya. Dia bisa mandiri, dia bisa melakukan berbagai kegiatan, dan semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Itulah secara umum pengertian dari pekerja informal. Dan Bapak Agus ini adalah salah satu peserta Iya, dan pekerja informal ya Pak ya? Betul. Wow. karena itu, malam ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu pekerja informal dalam kaitan dengan aktivitas yang tadi saya ceritakan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Terima kasih. Pak Agus, saya mendengar bahwa Bapak melakukan satu kegiatan mengkoordinir SPG-SPG untuk melakukan aktivitas di berbagai pameran-pameran di mall dan lain sebagainya. Boleh Pak Agus ceritakan ini usaha dirintis sudah berapa lama? 2 tahun yang lalu, Pak. Jadi kebetulan kami ini kenal dengan seseorang yang memiliki jasa konstruksi. Terus kami mencoba bagaimana sih bisa nggak dilindungi karyawan informal ini untuk diikut-sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya mendatangi kantor di Grogol, diterima dengan baik sekali dan kami diberikan syarat-syaratnya, petunjuk-petunjuknya, dan kami punya komitmen, waduh kalau begini bagus sekali untuk karena tenaga kerja kami, karena mereka akan terlindungi. Dan akhirnya kami data semua, kami minta KTP-nya, kami minta formulir, kami isikan, kami bawa kembali ke kantor Grogol. Di kantor Grogol mereka BPJS Ketenagakerjaan sangat siap sekali, langsung hari itu juga kartu bisa di print. Tapi waktu itu pasti namanya masih PT Jam Sostek ya Betul, Pak? betul. Pak Agus, apa latar yang membuat Pak Agus melakukan kegiatan mengkoordinir para SPG ini? Begini, kami memiliki tenaga kerja ini tentu tidak mempunyai kerja yang jelas. Dalam arti mereka turnovernya banyak, Pak. Dan dengan adanya turnover banyak itu, kami ingin memproteksi supaya mereka pun juga terjangkau dan dilindungi oleh suatu asuransi yang mana dapat berguna untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Jadi sekarang para SPG itu dikoordinir oleh Pak Agus dan Betul. kemudian mereka ditempatkan di berbagai event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Iya, betul. Ada berapa jumlah SPG-nya sekarang Pak? Ya kurang lebih ada 800-an, Pak. Ada persyaratan 800-an? khusus? 800-an, iya. Wow. Ada persyaratan khusus untuk menjadi SPG? Mereka satu adalah harus memiliki ijazah SMA, Oke, dia memiliki keterampilan oke. dan bisa berbicara dengan baik, mempunyai komitmen bekerja dengan baik, dan juga mereka mempunyai postur tubuh yang baik. Jadi Ai Postur berminat. tubuh. Pak Agus, tentu setelah mereka Pak Agus daftarkan sebagai peserta Jam Sostek kala Iya. itu, mungkin ada pengalaman salah satu dari pekerja informal ini atau SPG itu yang katakanlah barangkali pernah mengalami risiko-risiko tertentu, Iya. lalu bagaimana pengalamannya ketika mengajukan klaim ke Jam Sostek kala itu? Oke. Jadi pada waktu itu terjadi setelah kami bergabung dengan dulu namanya Jam Sostek, Pak. Kami bergabung waktu itu, kami langsung ada masalah kurang lebih setelah kami mendaftar itu 2 minggu kemudian ada kecelakaan. Di mana Kecelakaan? iya, Salah Sekarang satu kami- SPG-nya? iya SPG di Cirebon itu. Oh, Namanya Sunia. Mereka pulang kerja tertabrak sepeda motor dan mereka koma, Pak. Koma dibawa ke RSU di Cirebon. Tidak lama kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, keluarganya dan dibantu oleh teman-teman kami yang ada di Cirebon, langsung kami menghandle itu semua pekerjaan. Saya menelpon ke pihak Jam Sostek. Terus kami datang ke Jam Sostek, kami siapkan semua syarat-syaratnya, kami datang ke Cirebon, kami bawa berkas-berkas lengkap, komplit. Tidak lama kemudian keluarganya bisa menerima santunannya, Pak. Jadi waktu itu salah satu SPG yang Bapak koordinir mengalami kecelakaan Betul, kerja kecelakaan kerja terus meninggal, Pak. dan mereka mengikuti program kecelakaan kerja. Betul. Nah,
Sekarang kan jam sostek itu sudah menjadi BPJS Ketenagakerjaan nih, Betul, Pak. Agus. Apakah mereka masih diikut sertakan dalam program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Masih, Masih ya? masih. Ada rencana untuk memperluas coverage kepesertaan lagi dari para SPG itu? Pasti kalau kami karyawan-karyawan itu kan kasihan. Terus terang mereka harus kita perhatikan, Pak. Dengan adanya kepesertaan dia akan membantu minimal kami bisa memberikan pekerja yang dari informal ke formal tersebut. Tentu kami ingin mempunyai karyawan itu yang punya komitmen yang baik. Karena jangan sampai nanti baru masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, dan menjadi pusing kami, Pak. Pak Agus, kan tadi Pak Agus sampaikan ada 800-900 ya Iya. yang SPG itu. Nah, tadi kemudian ada peristiwa kecelakaan, kemudian sudah mendapatkan santunan. Betul. Tapi dari 900 itu mungkin Pak Agus pernah mendengar aspirasinya bagaimana tentang pelindungan yang diberikan pada mereka. Ya, mereka pada dasarnya menginginkan untuk menjadi karyawan tetap, Pak. Dan mereka menginginkan supaya dari informal itu bisa formal. Karena kalau secara formal mereka mempunyai hak yang lebih, Pak. Dalam arti nanti tunjangan hari tuanya pun juga dia dapat dengan baik gitu. Ya, Pak Agus, sebenarnya meskipun dia pekerja informal, tapi memang seyogyanya diikut sertakan dalam program jaminan sosial. Betul. Dan kalau kemudian mereka shifting menjadi pekerja formal, tentu juga lebih baik. Ya. Nah, kita berharap usahanya Pak Agus akan semakin besar, akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan memberi manfaat kepada para SPG-SPG Ya. itu. Terima Begitu, kasih, Pak Agus? Iya, sangat senang sekali. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Ya. Saya kembalikan lagi pada Ai. Ya, terima kasih Pak Alvin, dan kita akan lanjutin lagi pembicaraan kita mengenai nekat menjadi pekerja informal, tapi selain satu ini ya Pak ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena setelah ini saya akan mengundang satu tamu istimewa lagi untuk bergabung bersama saya di sini. Jadi janganlah kemana-mana dulu, tetap bersama kami hanya di Jam Station. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Panin Sekuritas adalah anak perusahaan dari Bank Panin yang berdiri sejak 1989 dengan kegiatan usaha perantara dagang efek dan penjamin emisi efek. Panin Sekuritas melalui seluruh jajaran manajemen dan karyawan bertekad untuk tetap memberikan solusi cerdas dan profesional dalam melayani kebutuhan investasi para nasabah. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Ya, kembali lagi di Jam Station dan kita masih akan terus membahas mengenai nekat menjadi pekerja informal. Dan seperti janji saya tadi, kalau saya ingin menghadirkan satu tamu lagi yaitu Bapak Junaidi selaku Direktur Kepesertaan. Ayo kita sambut. Apa kabar Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sama kita semua di sini sehat, jadi bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Kalau nggak sehat berarti ada di rumah sekarang. Pak Juni, ini kan kita sedang membahas mengenai nekat menjadi pekerja informal dan Bapak Agus adalah salah satu peserta, walaupun beliau bukan pekerja informal ya. Iya kan, benar sekali. Nah, saya boleh tahu nggak sih program apa sih yang Pak Agus ikutkan di dalam yang sekarang ini yang diikuti oleh Pak Agus sekarang ini? Pada hakikatnya pekerja informal itu memiliki hak yang sama dengan pekerja formal. Iya. Mereka bisa ikut program JHT-nya bisa, kecelakaan kerjanya bisa, kematiannya bisa. Semuanya bisa. Jadi tidak ada membedakan baik sektor informal maupun formal di dalam haknya mereka.
Itu saja. Itu aja. Nah, kalau misalnya Jam Sostek kan sekarang telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ada nggak sih program-program yang berubah dari dulu sampai yang dulunya Jam Sostek sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Tentu saja nanti program-programnya akan jauh lebih baik. Kita akan desain seperti demikian. Dan pekerja informal juga tentu akan kita mudahkan lagi untuk mengaksesnya Jam Sostek sehingga hak-hak mereka akan mudah juga mudah terdeliver, informasi juga akan mudah didapat oleh mereka. Dan tentu saja ini tadi kalau saya mendengar cerita Pak Agus kan manfaatnya luar biasa untuk Iya loh, mereka. 800 SPG-nya didaftarin. Jadi saya berharap memang sektor informal itu lebih memasyarakat, lebih dipahami sehingga hak-hak mereka itu betul-betul bisa terpenuhi gitu. Terus manfaat lainnya apa aja sih Pak kalau saya boleh tahu dari program tenaga kerja luar hubungan kerja ya? Ini TK, LHK. Nah itu apa aja sih manfaat dari program tersebut? Ya, manfaat mereka apabila dia ikut program jaminan kematian tentu saja dia akan mendapatkan hak santunan kematiannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi haknya pasti diterima oleh ahli waris bukan oleh yang bersangkutan. Oh iya. Kemudian apabila ikut kecelakaan kerja dia juga akan mendapatkan biaya pengobatan perawatannya. Kemudian apabila meninggal dunia ahli warisnya juga akan dapat santunan. Apabila cacat tetap total juga ahli warisnya atau keluarganya juga akan dapat santunan untuk kelangsungan hidup yang bersangkutan. Nah, berarti semua di cover gitu ya. Dan kalau sekarang kita udah berbicara tentang manfaatnya segala macam, nah cara mendaftarkan dirinya itu seperti apa Oh sih? iya. Ya kan? Baik, sekarang ini sektor informal itu mereka tergabung dalam wadah-wadah. Pak Agus mungkin bisa saya kelompokkan sebagai wadah Pak Agus ya. Dia mendaftarkan ke Jam Sostek melalui wadah itu. Nah, nanti itu akan kita mudahkan lagi, mereka bisa akses ke payment point, apakah ke ATM dan sebagainya. Kita akan coba mudahkan seperti itu, sehingga mereka itu merasa nyaman, tidak susah untuk mendaftarkan. Karena kalau sekarang, sektor informal itu harus booking kelompok dulu untuk saat ini. Oh gitu, harus ada Nanti itu wadahnya. kita bisa langsung untuk registrasi kepada payment point, kita akan lebih mendekatkan kepada mereka supaya mereka mudah untuk mengakses Jam Sostek itu. Tapi kalau misalnya belum ada kelompok wadah tertentu buat dia, tapi bisa nggak? Tetap bisa nggak dia untuk mendaftarkan diri? Bisa, Bisa. mendaftarkan sekarang bisa. Tetap Secara aja. individu, iya. Nah, berbicara tentang pekerja informal, pasti pemirsa di rumah juga pengen tahu kategorinya gitu kan. Kategori pekerja informal tuh siapa saja sih Pak gitu. Saya mungkin juga bisa dikategorikan pekerja informal mungkin ya. Ataukah pedagang tukang bakso atau tukang sayur di pasar tradisional itu juga termasuk Prinsipnya mereka yang bekerja semua. untuk hidup dirinya maupun keluarganya, mereka punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu hak. Kemudian ada kewajibannya mereka harus mendaftar. Ya. Jadi kalau tukang bakso, tukang beca, tukang-tukang lainnya, Ya. itu mereka bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana dengan iurannya nih? Ya dong, pasti kan ada perbedaan antara pekerja formal dengan pekerja informal. Dari segi pendapatan dan pemasukannya juga kan beda-beda nih Pak. Nah, Ya, ada ya. perbedaannya signifikan nggak sih Pak? Seperti apa? Begini, sektor informal ini nanti akan kita deliver dengan permen yang lama. Ya. Sampai posisi 2015 nanti pada bulan Juli. Sekarang ini masih menggunakan Permen nomor 26 tahun 2006. Itu tentang aturan penanganan sektor informal. Jadi untuk sektor informal, iurannya itu disamakan dengan kelompok-kelompok upah tertentu. Misalnya antara 800 sampai 1 juta kita anggap 1 juta rupiah. Yang paling Berapa besar sih ya? iurannya? Untuk kecelakaan kerja sama semuanya 1%. Ya. Jadi kalau dia mendaftarkan dengan upah 1 juta, dia cukup dengan 10.000 saja sebulan. Sebulan. Ya. Kemudian jaminan kematiannya, maksud saya iuran jaminan kematian berapa? Cuma 0,3%. Berapa sebulan? 3.000 rupiah saja. Jadi 2 program itu cukup dengan 13.000 rupiah saja untuk upah kelompok upah 1 juta. Ya, tapi kalau misalnya pekerja informal itu kan pendapatannya tidak selalu masuk ya Pak ya, maksudnya tidak ini. Terus itu gimana Pak hitungannya? Kalau Ya. misalnya bulan ini dia ada penghasilan, bulan depan dia tidak ada gitu. Mereka bisa menghitung sendiri kira-kira kesanggupan dia
untuk masuk kelompok upah berapa. Oh ya. Masuk kelompok upah 1 juta silahkan. Masuk kelompok upah 3 juta silahkan. Itu ada kelompok-kelompoknya di dalam Permen nomor 26 itu. Berarti mereka harus tahu ya mampunya di tahap yang mana gitu pada saat mendaftar gitu. Terus berarti di sini bisa dikatakan tidak ada jenis patokan usaha seperti apa yang bisa disebut dengan pekerja Iya. informal. Pekerja informal disamakan semuanya risikonya. Kita anggap sama, kemudian makanya rate-nya jadi 1%. Jadi disamaratakan 0,1%. Berarti saya mudah sekali ya Pak ya? Sangat mudah. Dan saya mudah sekali. Dan sekarang saya punya pertanyaan untuk Pak Elvin. Apa nih Pak target ke depannya gitu ya dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai pekerja informal? Tapi, nah udah mau jawab kan? Jadi jawab dulu sekarang pemirsa ya. Karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di Jam Station. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Ya, kembali lagi di Jam Session dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai tema nekat menjadi pekerja informal. Tadi saya sempat bertanya sama Pak Elvin, ada target nggak sih dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai pekerja informal itu sendiri? Pasti Ai, setelah Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka coveragenya akan sama antara yang formal dan informal. Saat ini di Indonesia ada lebih kurang 117 juta pekerja, yang informal itu mencapai 70 juta lebih. Jadi di tahun 2014 dan seterusnya tentu pekerja yang ada di sektor informal ini akan kami capture, akan kami upayakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 2014 saja kami akan berupaya paling sedikit sekitar 2,5 juta pekerja informal itu bisa di-cover oleh program-program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, termasuk AI nanti. Saya akan masuk Bapak, tunggu saya di situ loh. Ya sekarang saya mau bagi-bagi hadiah dulu pemirsa di rumah ya Pak ya. Ya pemirsa, saya punya, bukan saya sih, kita punya hadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing 1 juta rupiah. Cara gampang sekali, tinggal jawab pertanyaan kami. Pertanyaannya adalah TKLHK adalah singkatan dari... TKLHK adalah singkatan dari, cukup kirimkan jawaban Anda dan mention di Twitter, mention di @james_session, @james_session, karena kami punya 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing 1 juta rupiah. Jadi Pak Elvin, kita lanjutin lagi. Jadi kesimpulannya dari ini semua apa nih Pak? Dari untuk pekerja informal ini? Kesimpulannya, pekerja itu, formal maupun informal, sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Tentunya termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan, dan jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar dimanapun outlet BPJS Ketenagakerjaan berada. Wow, itu tadi kesimpulan pemirsa. Jadi apapun pekerjaannya memang kita harus memiliki jaminan sosial. Kalau pekerja formal sudah ditanggung oleh pemberi usaha, untuk kita semua nih pekerja informal jangan khawatir karena BPJS Ketenagakerjaan akan mensejahterakan kita semua. Kalau tidak terasa sudah 30 menit nih Pak Elvin kita ngobrol-ngobrol di sini, berarti saatnya kita pamit ya. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Agus untuk malam hari ini, terima kasih Pak Junedi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan sekarang saatnya saya Permatasari Harahap pamit di hadapan Anda, namun sebelumnya terimalah persembahan dari Faris RM Tarian dan salam Jam Station.
Suaramu seanggun irama yang ku ingin membuat daku. Aku terpana tak bergeming mengembang, hasrat bukan semata elokmu. Maksudku tepilah hati, membikinku merenung dalam hati. Sejauh manakah mungkin ku berpijak di sini, oh di sini. Ungkapkan segala gejolak di dada nan membara sepenuh jiwa. Semasih gelora bicara berkata penuh makna. Jujurlah kita. Maksudku tepilah hati, membikinku merenung dalam hati. Sejauh manakah mungkin ku berpijak di sini, oh di sini. Maksudku tepilah hati, membikinku merenung dalam hati. Sejauh manakah mungkin ku berpijak di sini. Maksudku tepilah hati, membikinku merenung dalam hati. Sejauh manakah mungkin ku berpijak di sini, oh di sini. Di sini, yeah, yeah, yeah. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan,
Jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.